Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila, NIM 180321100085 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya mengenai fungsi produksi frontier stokastik. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, fungsi produksi frontier stokastik ini digunakan untuk mengetahui adanya kasus inefisiensi pada suatu kegiatan produksi pertanian. Nah, untuk data yang saya gunakan di sini yaitu data produksi jagung di wilayah Madura yang merupakan jenis data cross section dengan jumlah responden sebanyak 120 responden atau 120 petani dan jumlah variabel independen sebanyak 4 yang terdiri dari variabel benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Nah, selanjutnya dari data tersebut kita akan rubah ke dalam bentuk logaritma atau ke dalam bentuk len dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang selanjutnya dari data input yang sudah berbentuk logaritma tersebut akan kita lakukan olah data dengan menggunakan aplikasi Frontier 4.1 dan didapatkan hasil output sebagai berikut. Di sini yang saya gunakan yaitu model atau pendekatan MLE. Nah, dari hasil output tersebut kita dapat memperoleh hasil estimasi fungsi produksi cap 12 frontier stokastik dengan persamaan fungsi produksi MLE estimate sebagai berikut. YI sama dengan A plus AJ X IJ plus dalam kurung VI min UI YI sama dengan 4,762 dikurangi 8,031 ditambah 0,247 dikurangi 0,350 ditambah 0,549 ditambah dalam kurung 0,094 dikurangi 0,906, dimana VI dikurangi UI merupakan rumus dari error atau dilamakan dengan E. VI merupakan resiko dan UI merupakan inefisiensi teknis. Nah, sebelum kita dapat mengetahui efisiensi teknis, kita harus melakukan beberapa uji. Untuk uji yang pertama yaitu uji LR test. Uji LR test ini digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang. Dengan hipotesis yang digunakan yaitu menerima H0 atau yang berarti tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, dan menerima H1 yang berarti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dan dari hasil olah data tersebut, hasil olah data produksi jagung di Madura, kita dapat mengetahui nilai LR test sebesar 0,69470184 E plus 01, number of restriction sebanyak 2, kemudian taraf kesalahan yang kita gunakan di sini yaitu sebesar 5% atau 0,05, dan nilai kode palmnya yaitu sebesar 5,13. Dan dari hasil tersebut kita dapat mengetahui bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode palmnya, sehingga dapat diartikan menerima H1 atau menolak H0 yang berarti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk selanjutnya yaitu uji nilai gamma, di mana uji nilai gamma ini berfungsi untuk menunjukkan beberapa presentasi error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Nah, dari hasil MLE estimate kita dapat mengetahui nilai gamma yaitu sebagai berikut. Nilai T hitung pada gamma sebesar 0,14953 423E plus 02 atau 14,95%. Dan kita dapat mengetahui bahwa nilai gamma tersebut signifikan terhadap hasil produksi. Kemudian nilai T tabelnya sebesar 1,98062 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel.
Kemudian 90,64% error term itu disebabkan karena inefisiensi teknis, yang artinya kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi itu disebabkan karena adanya inefisiensi teknis sebesar 90,64% dan sisanya sebanyak 9,36% disebabkan oleh adanya resiko, sehingga dapat disimpulkan model ini cocok dengan kondisi data yang kita miliki. Kemudian ujian selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel terhadap hasil produksi. Di sini kita dapat mengetahui bahwa beta 1 merupakan input benih, kemudian beta 2 merupakan input tenaga kerja, beta 3 merupakan input pupuk kandang, dan beta 4 merupakan input pupuk fosfat. Kemudian taraf kesalahan yang kita gunakan yaitu 5%, sehingga nilai T tabelnya yaitu sebesar 1,98. Kemudian dari hasil tersebut kita dapat mengetahui pada variabel input X1 atau benih, nilai T hitung sebesar min 0,88 lebih kecil dari nilai T tabel, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Kemudian pada input X2 atau input tenaga kerja, nilai T hitung sebesar 3,02 lebih besar dari nilai T tabel, yang berarti berpengaruh signifikan. Dan artinya apabila X2 atau input tenaga kerja ini dinaikkan sebesar 1%, maka output yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 0,24%. Kemudian pada input X3 atau input pupuk kandang, nilai T hitungnya sebesar min 2,75 atau lebih kecil dari nilai T tabel, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Kemudian yang terakhir pada input X4 atau pupuk fosfat, nilai T hitungnya sebesar 3,71 lebih besar dari nilai T tabel, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. Dan apabila X4 ini dinaikkan sebesar 1%, maka output atau produksinya akan meningkat sebesar 0,45%. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu uji efisiensi, di mana uji efisiensi ini digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dicapai oleh masing-masing responden atau masing-masing petani, di mana kita dapat melihatnya dari hasil output technical efficiency estimate. Nah, dari hasil output tersebut kita dapat mengetahui sebelumnya syarat yang digunakan yaitu produksi petani akan dinyatakan efisien secara teknis apabila nilai efisiensi teknisnya lebih besar dari 0,8. Nah, dari hasil output tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat 15 petani jagung di lokasi penelitian, yaitu petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, 120 yang kegiatan produksinya sudah dikatakan efisien secara teknis, dikarenakan nilai efisiensi teknisnya lebih besar dari 0,8. Sedangkan petani jagung sisanya atau lainnya yang ada di lokasi tersebut, yaitu di wilayah Madura, sebanyak 105 petani jagung, kegiatan produksinya dinyatakan belum efisien secara teknis karena nilai efisiensi teknisnya lebih kecil dari 0,8. Nah, apabila dilihat secara keseluruhan, maka kita dapat mengetahui bahwa kegiatan produksi jagung di wilayah Madura tersebut sebagian besar belum efisien secara teknis, dengan nilai rata-rata efisiensi teknisnya sebesar 0,631 atau sebesar 63%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai fungsi produksi frontier stokastik. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.